Halo teman-teman, saya Willy dari Sriwijaya Kamera Denpasar. Sekarang saya lagi nge-live nih, nge-live di Sriwijaya Kamera. Di lantai atasnya kita sekarang punya ruang studio nih. Jadi saya lagi nyobain ruang studionya. Nanti kita akan sering nih ketemu di ruangan ini untuk acara-acara workshop online, review, ya pokoknya konten-konten yang akan kita share di YouTube channel kita. Teman-teman sekalian, kita punya YouTube channel Sriwijaya Kamera Denpasar namanya. Jangan lupa di-subscribe buat ngikutin kita di sana. Kasih juga jempol-jempolnya untuk konten-konten kita ya. Nah, ini sekarang saya lagi shoot live apa adanya, pakai handphone, pakai gimbal handphone, di shoot sama Kiki Darmawan. Nah, memang sengaja apa adanya biar cepet aja nih, cuma sekedar ngetes. Sekalian pada kesempatan ini saya di depan saya nih ada kedatangan kamera Sony A7S3. Nah, ini kamera terbaru. Ini masih testernya ya. Ini masih testernya, belum bisa dibeli. Nanti mungkin awal bulan November baru bisa dibeli. Ini kita baru dikasih testernya aja, baru hari ini juga nyampe di tempat kita. Nah, ini sekarang saya mau unboxing sekalian compare apa sih bedanya A7S3 ini dengan pendahulunya A7S2 atau dengan tipe-tipe Sony yang A73 yang banyak orang pakai, banyak orang suka. Nah, kita lihat bedanya apa nanti. Compare secara fisiknya ya. Kalau secara fitur dan teknis lain-lainnya nanti biar para ahlinya yang nge-review. Oke. Sekarang saya buka dulu nih. Isinya seperti biasa manual book, kabel-kabel, kabel C itu, terus ada strap, charger, baterai, dan di dalamnya lagi ada kabel-kabel lagi, kabel-kabel power. Ya, saya cepet aja. Ini dia kameranya. Saya rapin dulu ya. Oke, oke. 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 Ini boxnya kita singkirkan dulu. Nah, ini dia. Baterainya sama kayak A73, kayak A73 6600 udah pakai ini. A7R4 ya yang baru-baru ya udah pakai NP FZ100. Nah, ini baterainya bagus. Di A73 juga udah terbukti bagus banget dibandingin sama baterainya yang seri FB50. Dan ini saya baca, ini baru saya baca ya. Dengan baterai yang sama seperti A73, dia kalau dipakai di A7S3 ini kemampuannya jauh lebih kuat. Jadi A7S3 ini konsumsi dayanya lebih rendah gitu loh. Nah, jadi yang selama ini ngerasa baterai FZ100 sudah kuat ditambah bukan ditambah, begitu dipakai di A7S3 malah jadi makin kuat gitu. Kan jadinya mantep banget ya. Seharian mungkin nggak perlu ganti baterai nih jadinya. Nah, ini fisiknya nih. Ini udah enak banget nih pegangannya. Dulu saya agak merasa kurang, Sony agak kekecilan, jadi walaupun saya nggak terlalu besar cuman pegangannya tuh suka kurang pas gitu. Kalau ini saya ngerasa jadinya lebih pas. Terus nah, ini tombol recordnya ada di sini nih. Ini enak banget nih. Kalau yang dulu kan Sony adanya di belakang,
di sebelah sini, terus di sini gitu ya. Nah ini menurut saya kurang enak gitu. A73 di sini, A7S2 di sini kurang enak. Kalau ini udah lebih enak. Dial belakang juga di sini, joystick ada. Oke lah, ini udah ada pembaharuan yang lebih oke nih jadinya. Oh, cuman dial ini malah sama dia dikasih semacam lock. Oh, jadi kita sebentar ya, saya coba. Oh ya benar, jadi kita harus pencet dulu. Ini bisa kita putar bebas, tapi kalau ini lagi kita pencet ke dalam, dia ngelock gitu. Supaya kita nggak sengaja keputar-putar. Oke sih, jadi ada pengamannya ya untuk pengganti exposure dengan cepat nih. Nah, kita bandingin dengan seri-seri yang sebelumnya deh. Ini A7S2. Nah, ini masih goyang-goyang, masih bunyi-bunyi ininya. Yang ini udah nggak bunyi. Jadi kaitan sampingnya udah bagus. Lebih besar A7S3 ya. Lebih besar ya, lebih besar, lebih tebal. Nah ini kalau saya pegang nih, tuh kelihatan kan kelingkingnya nggak dapet kan, tuh dapet setengah doang tuh. Kalau ini full udah. Ini ngaruh banget nih, kenyamanannya kita jadi beda nih, tuh kelihatan ya. Saya nggak buat nih. Nah, terus dengan kita compare lagi dengan A7 3 tetap lebih besar A7S3 ya. A7S3 lebih besar. Terus kita lihat dial-dialnya yang beda. Nah ini dulu juga saya agak merasa kurang nyaman sama ini yang terlalu dalam gitu. Ini sekarang di A7S3 udah dirubah jadinya di sini di luar. Terus empuk banget, gampang banget diputernya, tapi nggak loss ya, jadi enak lah. Terus apalagi ya ini tombol recordnya yang penting banget buat video. Kalau ini tombol recordnya di sini, A73 tombol recordnya di sini, agak ngeganggu. Nah terus perbedaan lagi yang jelas beda ini di LCD-nya nih. LCD-nya dia udah full, bisa diputar-putar seperti ini. Kalau yang seri sebelumnya kan cuman bisa dinaikin ya, begini. Ini juga bisa gitu, cuman belum bisa ke samping, ini belum bisa selfie. Kalau ini malah kita bisa selfiean gini misalkan ya. Cuma ini ada satu yang buat saya agak ngerasa berkurang, apa perasaan saya doang. Jadi ini frame-nya ketebelan nih, jadi LCD-nya tuh kayaknya cuman kecil doang gitu. Coba nanti saya nyalain ya, tapi dari kelihatannya tuh yang bener-bener LCD-nya tuh dari garis ini nih gitu, nggak bener-bener full. Satu frame ini nggak bener-bener full LCD gitu. Cuman oke lah, masih oke. Nah terus kita lihat sekarang ininya, perbedaan. Jadi perbedaan yang pertama, besar body, terus penempatan dial, terus LCD ya, terus memori yang ini udah dual slot juga. Dual slot, dua-duanya bisa dipakein SD dan bisa dipakein Safe Express. Safe Express itu memori yang bisa dibilang tipe baru juga sih, di Indonesia masih susah nyarinya, mungkin masih belum ada malahan. Itu speednya tinggi banget. Terus kapasitasnya mainnya bukan di 16, 32, 64, 128 bukan, tapi dia mainnya di 80, terus 160, 80 giga ya, 80 giga, 160 giga dengan speed, wah saya lupa berapa ya, 600 apa 800 ya, berapa Ki, ingat gak Ki? Saya terus ingat. Wah saya lupa loh malahan. Pokoknya speednya tinggi deh, bukan 300 Mbps, di atas itu gitu. Nah itu kalau kita PO kemarin nanti udah dapet tuh 80 giga yang speed itu gitu. Mereknya, memorinya merek Sony juga gitu.
saya lupa, tapi ya itulah pokoknya di atas 300 Mbps, di atas memori SD UHS-2 pokoknya. Maaf nih, ada lupanya, ya maklum lah ya. Nah terus perbedaan berikutnya lagi, bentuk viewfindernya, dia viewfindernya bentuknya sedikit beda dan ini lebih besar ya. Jadi kalau kita ngeker pakai mata tuh coverage areanya lebih besar, kelihatan ya bedanya ya. Ini dengan A7S, ini ya seri lama deh, kelihatan banget bedanya. Yang ini yang A73 kelihatan juga kan gitu tebelnya. Oke ya, terus dia tetap sensornya tetap full frame 12 megapiksel, terus dia 4K 10 bit 422, buat grading katanya bagus banget. Nah saya kurang paham karena saya bukan videographer, nanti itu dijelasin sama teman-teman saya di video berikutnya. Nah sekarang kita lihat koneksinya di sini ada mic, koneksi mic, dia di atas sendiri, bukannya cuma ini doang satu. Terus ini buat headphone-nya di bawahnya, bukannya segede ini satu, tapi isinya cuma ini doang headphone. Terus saya tutup lagi deh ya, bawahnya USB-C dan multi. Ini multi, ini micro USB ya sebenarnya ya, Android ya, benar gak Ki? Benar ya. Jadi ya saya cuma takut salah aja. Multi itu micro USB, bisa buat ngecas gitu loh, terus bisa buat transfer file dan bisa pakai kabel data Android. Pokoknya dia micro USB standar, micro USB. Terus jadi ini micro USB dan USB-C ya. Nah ini yang beda nih, kalau seri-seri A7S2 dan saya giniin aja ya. Nah A7S2 nih, ini A7S2 dia HDMI-nya masih micro HDMI. Jadi di sini ada multi itu yang saya bilang micro USB, dan HDMI-nya micro HDMI. Jadi HDMI yang kecil ya. Ini juga A73 juga HDMI yang kecil gitu. Nah kalau ini HDMI-nya yang udah ukuran standar. Bedanya apa sih? Sama aja sih sebenarnya, fungsinya sama-sama bagus kok, HDMI cuma beda besar kecil doang. Cuman kalau HDMI yang besar, nyari kabelnya lebih gampang, nyoloknya juga lebih aman. Kalau micro HDMI itu pasti teman-teman yang udah suka pakai ngerti lah, micro HDMI kadang-kadang ujungnya tuh suka bengkok-bengkok gitu kan, karena dia kecil jadi rentan bengkok gitu, rentan rusak. Jadi ya berapa kali pakai ganti kabel, ya. Kalau pakai HDMI ini sih dia lebih kokoh, harusnya sih nggak sering-sering ganti kabel. Nah ini berarti perbedaan berikutnya ini ya, HDMI-nya. Terus apa lagi nih? Udah kali ya, perbedaan itu sih udah. Cuman yang paling penting itu adalah pegangannya sama tombol record-nya, karena ini kamera akan dipakai lebih ke video. Jadi tombol record videonya itu penting banget. Nyaman banget nih, kita tinggal pencet di sini atas bawah, di atas ini tuh. Jadi kita tinggal pencet on off, gampang banget. Terus saya onin ya. Nah ini juga saya udah baca-baca, dia nggak sama kayak LCD Sony yang lainnya. Dia udah full touchscreen. Jadi udah ya, kalau teman-teman tahu beberapa brand lain udah ada yang full touchscreen. Jadi bukan cuman touch fokus ya, tapi touchscreen udah kayak handphone, semua menu bisa dihituin, bisa diakses. Nah saya suka bingung gitu loh, Sony kenapa lama banget itu untuk munculin touchscreennya, cuman touch fokus doang tuh kayaknya nggak banget deh, nggak enak gitu. Terus jujur aja saya ngerasa touch fokusnya juga nggak sensitif banget, kita touchnya di mana dia kurang sensitif lah layarnya gitu dibandingin dengan brand lain ya. Cuman ini sekarang saya baca katanya udah full touch screen juga, ini makanya saya mau coba nih.
Ya, ini saya mau coba. Oh iya, ternyata bener nih udah nih. Dan ini sensitifnya udah top banget nih. Ini udah top banget. Nah, ini udah mengobati kekecewaan saya selama ini nih menggunakan Sony. Jadi saya bandingin sama brand lain kan, touch touch screen-nya tuh enak banget, udah kayak handphone ya. Ini sekarang juga udah enak banget. Cepet, nggak delay, terus posisinya sensitifnya pas banget, titiknya juga pas banget. Buat nyari-nyari fokus juga saya rasa akan enak banget nih. Ini akan enak banget. Ini sekarang saya nggak pasang lensa dan nggak pasang memori. Jadi cuma sekedar untuk compare fisik aja ya. Sama berarti LCD-nya udah oke banget nih. LCD-nya udah oke banget. Oke, saya rasa cukup. Nanti kita akan sering-sering ketemu lagi dengan video-video yang mungkin lebih serius. Kita akan shoot pakai kamera dan sebagainya. Workshop-workshop online juga kita akan adain di ruangan ini gitu. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Sriwijaya Kamera Denpasar. Ikutin terus juga IG kita, story-story kita. Kita akan sering-sering share informasi melalui ini sekarang media komunikasi yang baru online-nya. Jadi kita lebih tingkatkan lagi ya, karena sekarang masa pandemi seperti ini kita susah ketemu. Sebenarnya ruangan ini disiapin buat workshop offline, maksudnya buat workshop pada umumnya lah, yang kita ketemu ngobrol gitu di satu ruangan. Cuman ya karena sekarang keadaan kayak gini, ya udah mau nggak mau workshop ini dijadiin studio buat kita. Workshop ini, ruangan ini kita jadiin studio buat kita ngadain workshop online gitu. Jangan lupa ya, YouTube channelnya Sriwijaya Kamera Denpasar. Oke teman-teman, hari ini saya akan lanjut untuk nge-review ini di luar bersama teman-teman fotografer dan videografer profesional. Kita akan jalan-jalan sekalian ngetes, nanti hasilnya akan kita share di YouTube dan IGTV kita. Jadi ikutin terus ya. Beberapa hari ini pokoknya akan seru banget deh. Beberapa hari ini informasi dari kita akan seru banget, terutama tentang A7S3 ini. A7S3. Oke, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.